Mimin bakal membahas sebuah filem yang menurut Mimin kalian wajib untuk tonton filem ini. Filem ini berjudul Body Philip yang dirilis pada tahun 2010. Filem ini menceritakan tentang kisah kehidupan seorang wanita dan anak perempuannya yang tinggal di sebuah pulau kecil. Saking banyaknya pria yang memperkosanya, jadi ia tidak tahu siapa sebenarnya ayah dari anaknya tersebut. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Jangan lama-lama, kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Oke, di awal filem, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Hewon. Seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah bank di kota Seoul. Di dalam pekerjaannya, ia selalu menghadapi orang-orang yang hendak mengajukan pinjaman uang. Hewon ini mempunyai hati yang sangat dingin, sangat cocok sekali dengan pekerjaannya. Seperti yang terlihat ketika ia menolak permohonan pinjaman seorang nenek yang sudah cukup tua. Tidak hanya di seputar dunia pekerjaan saja, di kesehariannya Hewon ini juga sangat berhati dingin. Terlihat di suatu hari ia diminta datang ke kantor polisi untuk menjadi saksi atas kasus yang sebelumnya. Ia pernah melihat kejadian dua pria memukuli seorang perempuan, tetapi ia tidak ingin terlibat dan menolak untuk membuat pernyataan kesaksian. Dengan terpaksa polisi melepas kedua tersangka tersebut karena kurangnya bukti untuk menjerat para tersangka. Dengan kesedihan sang ayah dari korban tersebut, ketika keluar dari kantor polisi, ia mendatangi Hewon dan mempertanyakan kenapa Hewon memilih bungkam dan tidak mau membantu atas kesaksiannya. Saat Hewon kembali ke tempat kerjanya, ia terlihat sedang membuat kekacauan, dikarenakan karena tekanan dari lingkungan kerja yang sangat kompetitif, sehingga membuatnya menjadi stres berlebih. Hewon pun disarankan oleh atasannya untuk mengambil cuti dan libur untuk menenangkan pikirannya. Sebelumnya, Hewon seringkali mendapatkan panggilan telepon dari sahabat masa kecilnya yang bernama Boknam. Boknam sendiri tinggal di sebuah pulau terpencil yang bernama Mudu Island. Di sanalah Hewon dulu pernah tinggal waktu kecil sebelum pindah ke kota Seoul. Karena kesibukan Hewon di kota, ia selalu mengabaikan telepon maupun surat yang dikirim oleh sahabatnya yang bernama Boknam itu. Karena tekanan di tempat kerjanya, Hewon pun memilih untuk berlibur ke kampung halamannya, sekaligus menemui sahabat masa kecilnya yang bernama Boknam itu. Terlihat saat tibanya Hewon ke pulau kecil itu, Boknam sangat senang sekali. Ia pun memperkenalkan suaminya yang bernama Manjong dan juga adik suaminya yang bernama Shuljong. Lalu Boknam pun menghantarkan Hewon ke rumahnya waktu kecil. Di sanalah Hewon akan tinggal dalam beberapa waktu selama liburannya berakhir. Di balik keceriaannya, sebenarnya Boknam ini selalu mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya. Dan bukan cuma itu saja, ia diperlakukan seperti layaknya budak oleh penduduk pulau itu. Terlihat ketika suami dan anaknya Boknam pergi untuk memancing di rumah, adik suaminya sendiri yang bernama Shuljong itu memperkosa Boknam itu. Sebenarnya, suaminya sendiri itu mengetahui perbuatan adiknya yang melihat bekas daun yang kerap digunakan adiknya itu. Tetapi Manjong tidak memperdulikannya. Ya, karena semua ini karena Boknam diperlakukan layaknya seperti budak. Yang lebih ironisnya lagi, para orang tua di desa itu malah melihat kekerasan yang dialami Boknam itu masih dalam batas yang wajar. Seakan-akan sudah seharusnya seorang perempuan tunduk di bawah dominasi laki-laki. Seringkali ia menyewa pelacur yang bernama Miran dan menyuruhnya datang ke rumah, dan mereka pun melakukan pergonjotan di depan Boknam. Tiba-tiba Hewon bersama anaknya Boknam pulang. Boknam pun menyuruh Hewon membawa pergi anaknya dari rumah demi menutupi perbuatan bejat ayahnya. Setelah enak-enak, Mira pun duduk bersama Boknam. Ia pun sebenarnya mengetahui nasib Boknam yang sedang dirasakan selama ini. Mira pun menawarkan Boknam untuk kabur dari pulau ini. Boknam menolak tawaran itu karena ia berpikir bahwa sang penyemangatnya selama ini yaitu anaknya butuh perhatian dari seorang ayah. Makanya dari itu ia menolak ajakan Mira untuk kabur. Singkat cerita, Boknam menemukan anaknya sedang belajar menggunakan make up. Boknam pun bertanya kepada anaknya untuk apa melakukan seperti itu. Anaknya pun menjawab, dia melakukan itu semua agar ia dicintai oleh ayahnya. Lalu Boknam pun bertanya dengan nada sedikit marah, dari mana kau dapatkan semua barang-barang itu? Anaknya pun menjawab bahwa semua itu diberikan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, datanglah suaminya dan spontan menendang kepala Boknam. Gak cuma itu saja, Manjong melempari wajah Boknam dengan kutek. Tak lama kemudian Manjong pun melakukan perbuatan bejat kepada anaknya yang masih di bawah umur. Boknam pun tak bisa melakukan apa-apa. Mungkin itulah alasan Manjong memberikan semua barang-barang makeup untuk anaknya. Lalu Boknam mendatangi Hewon dan meminta pertolongan untuk mengajaknya pergi dari pulau itu.
Karena Buknam tidak tega dengan perlakuan suaminya yang melecehkan anaknya. Hingga ia berencana ingin membawa anaknya kabur dari pulau itu. Tetapi dengan sikap hati hewan yang dingin, ia tidak mau membawa Buknam pergi dari pulau itu. Dia mengatakan semua alasan Buknam yang diceritakan kepadanya tidak masuk akal. Tak lama kemudian, datanglah seorang nenek tua yang meyakinkan hewan yang sebelumnya ia mengetahui bahawa Buknam menceritakan semua kepada hewan, dengan mengatakan bahawa Buknam itu orang yang sangat pandai berbohong. Nenek itu pun memberitahukan hewan bahawa anak kecil yang tadi bukan anak kandungnya Manjong. Oh, pantas saja Manjong lakukan itu tanpa rasa kasihan ya. Buknam pun terlihat semakin tidak sanggup menjalani hidup di pulau itu, karena ia melihat sendiri anaknya dinodai oleh Manjong, walaupun menyiksa dirinya. Tetapi ia merupakan sosok pelindung bagi anaknya. Ternyata Manjong malah mengenjot anaknya. Ketika Manjong tertidur, Buknam mengambil uang dari saku celana Manjong. Karena sahabatnya hewan tidak mau membantunya untuk kabur dari pulau itu, ia pun menghubungi Mira yang sebelumnya menawarkan diri untuk membantunya kabur dari pulau itu. Ketika pagi harinya, Buknam membawa anaknya untuk kabur dari pulau itu. Awalnya ia menolak, lalu ia merasa kasihan pada ibunya. Jika mereka tidak pergi dari pulau itu, ibunya maka akan terus-terusan merasakan siksaan dari ayah tirinya. Karena itulah ia berubah pikiran dan mau ikut ibunya untuk pergi dari pulau itu. Tak lama kemudian datanglah Mira untuk menjemput Buknam. Lalu Buknam pun menyerahkan uang yang ia curi kemarin untuk membayar sewa kapal itu. Tetapi di saat bersamaan datanglah Manjong yang mengetahui bahawa Buknam mencoba kabur. Buknam pun meminta pemilik kapal itu untuk segera berangkat. Tetapi pemilik kapal itu seolah-olah memperlambat dengan bermacam-macam alasan, sehingga Manjong berhasil mengagalkan Buknam kabur dari pulau itu. Alhasil Buknam dipukuli habis-habisan oleh Manjong. Tak lama kemudian, datanglah nenek-nenek yang memerintahkan untuk mematahkan kaki Buknam agar tidak bisa kabur lagi. Anaknya yang berusaha untuk menghentikan Manjong agar tidak memukul ibunya lagi, tetapi ia malah ikut dipukul dan dibawa oleh Manjong. Ketika anaknya dibawa Manjong, Buknam mencoba melakukan perlawanan dengan melemparinya dengan batu. Nenek tua itu pun mengatakan bahawa kau tidak boleh melempar suamimu dengan batu, dengan dalih bahawa suaminya telah mengurus dia dan anaknya. Kita bisa nilai sendiri gimana perlakuan penduduk desa terhadap Buknam. Seakan-akan Buknam salah besar jika berbuat demikian, tetapi jika Manjong yang berbuat demikian masih dalam batas yang wajar. Buknam pun mempertanyakan siapa ayah kandung dari anaknya, karena ia telah banyak diperkosa oleh banyak orang, bisa dibilang hampir sekampung. Dengan ungkapan Buknam tersebut membuat Manjong semakin marah dan memukulnya habis-habisan. Anaknya pun menghampiri untuk menghentikan Manjong, tetapi ia didorong Manjong sampai terjatuh dan kepalanya terbuntur batu sehingga ia meninggal dunia. Ketika polisi datang untuk menangani kasus meninggalnya anaknya itu, semua penduduk dengan kompaknya memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan bahawa kematiannya itu akibat terpeleset dan terjatuh. Satu-satunya harapan Buknam adalah kesaksian hewan, karena ia juga melihat kejadian itu. Tetapi dengan sikap dinginnya, hewan lagi-lagi ia memilih bungkam dan tidak memilih untuk membela sahabat kecilnya sendiri. Padahal, sebenarnya hewan tahu betul kejadian itu. Singkat cerita, ketika Buknam sedang memanen kentang di bawah terik matahari, para nenek-nenek yang lagi beristirahat melihat tingkah aneh Buknam yang sedang menatap matahari. Buknam pun menceritakan kepada para nenek itu bahawa ia menatap matahari karena sedang berbicara padanya. Mendengar hal itu, Buknam tersebut membuat para geng nenek itu tertawa terbahak-bahak. Di saat itulah Buknam menancapkan arit ke leher salah satu dari nenek-nenek itu. Satu persatu dari ketiga nenek yang ada di tempat itu habis di tangan Buknam. Karena sudah muak dengan kehidupannya yang di bawah tekanan dan mendapat pelecehan mental, fisik dan juga seksual di sepanjang hidupnya. Ditambah lagi dengan kematian anaknya sehingga Buknam berani melakukan hal tersebut. Masih menyisakan satu nenek lagi. Ternyata nenek itu takut dengan Buknam. Ia pun bersembunyi untuk menghindar dari dia. Tetapi dengan kemuakan Buknam yang sudah meluap, ia pun terus mencari di mana keberadaan nenek itu. Buknam pun akhirnya menemukan nenek itu, tetapi ia mati dalam keadaan yang konyol. Ia melompat ke air laut, ternyata jatuhnya malah di batu. Buknam pun mendatangi adik suaminya, tanpa fikir panjang, langsung menggorok lehernya sampai putus. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh hewan. Alhasil, hewan menjadi sasaran Buknam selanjutnya. Untung saja hewan masih bisa kabur menjauhi dari Buknam.
Ketika Manjong dan pemilik kapal itu sedang mengambil air, tiba-tiba mereka terkejut karena mereka melihat kepala putus bergelantungan di pohon tepat di atas kepala mereka. Di saat bersamaan, Bok Nam pun datang dan langsung mengayunkan aritnya sehingga mengenai lengan pemilik kapal itu. Tetapi Bok Nam lagi-lagi dibuat tak berdaya oleh Manjong. Manjong yang mengetahui para geng nenek itu tewas dibunuh olehnya, membuatnya tambah marah dan kembali menyiksa Bok Nam. Tetapi kali ini Bok Nam melawannya dan berhasil membunuh Manjong dengan beberapa kali tusukan sampai tewas. Pemilik kapal dan hewan pun mencoba pergi dari pulau itu agar tidak menjadi korban selanjutnya dari Bok Nam. Tetapi kapal tersebut tidak mau jalan karena mesinnya yang tidak mau hidup. Setelah cukup lama, akhirnya mereka pun bisa menyalakan mesin kapalnya. Tetapi ternyata ketika mereka hendak menyelamkan kapalnya, talinya masih terikat sehingga menyebabkan kapal tersebut tidak bisa jalan. Pemilik kapal itu pun turun untuk melepas ikatan tali kapal itu. Ternyata terlambat. Bok Nam pun datang dan mereka berdua pun baku hantam sampai menceburkan diri ke air. Hewan pun berhasil menjauhi dari pulau itu. Saat kapal berjalan, pemilik kapal itu tewas karena tergiling roda kapal ketika ia mencoba hendak menaiki kapalnya. Bok Nam yang masih hidup pun pergi ke kota untuk mencari di mana keberadaan hewan. Ia pun berhasil menemukan hewan yang sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan kasus pembantaian di pulau itu. Bok Nam pun mencoba membunuh hewan saat hewan lari untuk meminta pertolongan kepada polisi yang ada di sana. Ternyata polisi itu tewas terlebih dahulu. Akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Hewan pun memilih mengunci dirinya dalam sel agar Bok Nam tidak bisa menjangkau dirinya. Tetapi dengan kepintaran Bok Nam, ia pun mengambil kunci dari polisi itu dan juga mengambil suling yang sebelumnya ia bawa dari pulau itu. Suling tersebut merupakan kenang-kenangan mereka berdua saat kecil. Bok Nam pun meminta hewan untuk memainkan sulingnya seperti ketika mereka masih kecil dulu. Hewan pun menuruti keinginan Bok Nam. Di saat bersamaan, Bok Nam pun membuka gembok sel itu. Tetapi ternyata polisi itu masih hidup dan langsung menembak Bok Nam dengan pistolnya. Tetapi Bok Nam masih kuat dan mengambil palu besar untuk membunuh polisi itu. Akhirnya, polisi itu benar-benar tewas. Dengan sisa-sisa tenaga Bok Nam, ia kembali mendatangi hewan untuk mencoba membunuhnya. Tetapi dengan cepat, hewan pun langsung menancapkan patahan suling Bok Nam. Bok Nam pun akhirnya tewas di pangkuan hewan. Scene pun berpindah yang memperlihatkan hewan setelah sekian lama menerima surat dari Bok Nam, tetapi ia mengabaikannya. Hewan pun membuka semua surat dari Bok Nam yang semua isinya meminta pertolongan kepadanya. Nampaknya hal itu menjadi penyesalan bagi hewan. Dia pun berbaring di lantai dengan posisi yang sama persis dengan pulau itu. Dan film pun tamat. Nah, itulah alur cerita dari film Bidu Philip. Menurut Mimin, si film ini cukup memberikan emosi ketika kita menontonnya. Apalagi melihat perlakuan penduduk pulau kepada Bok Nam yang kurang ajar. Oke, kalau kalian ingin merequest film apa selanjutnya Mimin yang bakal review, kalian bisa komen di bawah komentar. Mimin minta pamit, bye bye.